Allah menciptakan manusia pertama dengan mengambil debu dari tanah dan membentuknya menjadi manusia. Kemudian Allah menghembuskan nafas ke dalam hidup manusia itu dan manusia itu menjadi hidup. Maka Tuhan menamainya Adam. Adam sendirian di Taman Eden, ditemani semua binatang, tetapi tidak ada yang seperti dengan dia. Allah melihat tidak baik bagi Adam hidup sendirian. Maka Allah membuat Adam tertidur lelap. Pada saat Adam tertidur lelap, Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam dan menutup tempat itu dengan daging. Kemudian Allah menggunakan tulang rusuk itu untuk menciptakan seorang perempuan. Ketika Adam bangun, dia kagum dan berkata, "Ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Dia akan disebut perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Maka Allah menciptakan Hawa, istri bagi Adam. Tuhan kemudian menempatkan Adam dan Hawa di taman yang istimewa yang disebut Eden. Eden adalah surga bagi Adam dan Hawa. Taman itu dipenuhi oleh pepohonan, taman yang indah, di mana tanaman yang rimbun dan sungai yang jernih, udara yang segar, dan matahari yang menghangatkan kulit mereka. Dan di sana ada keempat sungai yang mengalir melalui taman itu, yaitu Sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Di tepinya dipenuhi dengan bunga yang berwarna-warni dan binatang berkeliaran dengan bebas di taman itu. Singa dan domba berbaring bersama dan tidak ada rasa takut dan bahaya. Adam dan Hawa hidup harmoni dengan sempurna bersama dengan alam ciptaan Allah yang lainnya. Di tengah taman itu terdapat dua pohon istimewa, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon kehidupan itu melambangkan kehidupan yang kekal, hadiah dari Allah. Akan tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat menyimpan rahasia besar. Allah berfirman kepada Adam, "Kamu bebas makan dari setiap buah pohon di taman ini, tetapi kamu tidak boleh makan buah dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena ketika kamu memakannya, kamu pasti akan mati." Adam dan Hawa puas dengan aturan ini. Mereka memiliki semua yang dibutuhkan dan hidup di dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah. Namun kehidupan mereka akan segera terancam. Pada suatu hari Hawa sedang berjalan sendirian di taman. Dia bertemu dengan seekor ular. Akan tetapi ular ini bukanlah ular biasa. Ular itu licik dan penuh tipu daya. Ular itu melihat kesempatan untuk menggoda Hawa dan berkata kepadanya, "Apakah Allah benar-benar berkata kamu tidak boleh makan buah dari setiap pohon di taman ini?" Kata Hawa, "Kami boleh makan buah dari pohon-pohon di taman ini. Tetapi Allah berfirman kamu tidak boleh makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Dan kamu tidak boleh menyentuhnya, nanti kamu akan mati." Ular itu berkata, "Kamu tidak akan mati, karena Allah tahu ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat." Kata-kata ular itu menanamkan benih keraguan di dalam hati Hawa. Hawa kemudian memandangi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, bahwa itu tampak begitu lesat dan menggoda. Dia tidak pernah berpikir untuk tidak mentaati Allah sebelumnya. Tetapi kata-kata ular itu terngiang-ngiang di benaknya. Hawa kemudian mengulurkan tangannya dan kemudian dia memetik buah dari pohon itu dan mengambilnya dan menggigitnya. Dia menikmati manisnya. Kemudian dia pun menawarkan kepada Adam yang bersama dengan dia. Adam ragu sejenak tetapi kemudian memakan buah itu juga. Segera setelah mereka memakan buah itu, mata mereka terbuka. Mereka menyadari bahwa mereka telanjang dan mereka merasa malu. Mereka cepat menjahit daun ara untuk menutupi diri mereka dari ketelanjangan. Dan untuk pertama kalinya Adam dan Hawa merasa ketakutan setelah makan buah terlarang itu. Mereka mendengar suara Allah berjalan di taman itu saat hari mulai dingin, dan mereka malu bersembunyi di antara pepohonan. Rasa bersalah dan malu menyelimuti mereka. Allah pun memanggil Adam, "Di manakah kamu? Aku mendengar engkau di taman Eden, tetapi aku takut karena aku telanjang, jadi aku bersembunyi," kata Adam. Allah bertanya, "Siapa yang memberitahumu kalau kamu telanjang? Apakah kamu makan dari buah pohon yang aku larang kamu
makan? Adam menyalahkan Hawa dengan berkata, perempuan yang kau tempatkan di sini bersamaku, dialah yang memberiku buah dari pohon itu dan aku memakannya. Hawa menyalahkan ular dan berkata bahwa ular itu menipuku dan aku makan buah itu. Allah marah dan sedih atas ketidaktaatan Adam dan Hawa. Allah mengutuk ular itu dan kemudian Allah berkata, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan segala binatang hutan. Engkau merayap dengan perutmu dan engkau akan makan debu sepanjang hidupmu. Kepada Hawa Allah berkata, aku akan membuat rasa sakitmu saat melahirkan sangat hebat. Dengan susah payah engkau akan melahirkan anak-anakmu. Tapi hasratmu akan ditujukan kepada suamimu dan dia akan memerintah atasmu. Dan kepada Adam Allah berkata, terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan makan hasil tanah itu seumur hidupmu. Tanah itu akan menumbuhkan duri dan semak duri bagimu dan engkau akan makan tumbuhan di ladang. Dengan keringat di wajahmu engkau akan makan makananmu sampai engkau kembali ke tanah, karena dari tanahlah engkau diambil, karena engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Allah kemudian mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Allah menempatkan kerubin, makhluk malaikat dengan pedang berapi di sebelah timur taman itu untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Saudara, kisah Adam dan Hawa adalah kisah cinta, godaan, dan ketidaktaatan dan konsekuensi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan kita untuk hubungan yang baik dengan kita manusia, untuk mentaati perintah-perintahnya. Ketika kita tidak taat mentaatinya, kita akan menerima konsekuensi dari Allah.